Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa may yuhdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Kainuddin SPDI MPDI selaku mata kuliah pembimbing praktek ibadah. Salam dan puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan pemilik semesta alam yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada hadirin semua. Nikmat yang karena kita diberi keimanan, keislaman, sehingga kita masih tetap berjalan di atas jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nikmat berupa kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih dapat melangkahkan kaki ke tempat yang penuh barokah ini. Salam serta sholawat kita curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunjukkan jalan yang benar, menegakkan panji-panji kebenaran serta menyampaikan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sekalian. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan berbahagia ini saya akan menyampaikan tentang keutamaan dan kewajiban bagi kaum muslimin dan muslimah untuk belajar menuntut ilmu agama. Manusia yang dilahirkan ke muka bumi ini dalam keadaan bersih dan kosong, kecuali mereka yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti Nabi Isa alaihissalam. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada seluruh umat manusia untuk mencari ilmu sebagai bekal dan menjauhi larangannya, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjelaskan bahwa setiap manusia yang lahir dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a waj'alna lakum sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Artinya, dan janganlah kamu mengeluarkan dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan Dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan kamu pendengaran, penglihatan, hati, dan supaya agar kamu bersyukur. Sungguh manusia itu lahir dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat kepada semua manusia, seperti pendengaran, penglihatan, hati, untuk mendapatkan informasi mengenai suatu kejadian, belajar dari banyak hal sampai akhirnya menjadi tahu. Namun menjadi tahu saja tidaklah cukup. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hati agar manusia bisa menimbang mana yang baik, mana yang benar, mana yang buruk,
berdasarkan ilmu yang ia dapatkan. Islam memberikan pandangan mengenai ilmu adalah sebuah pelita yang menerangi kegelapan, sehingga tanpa pelita itu seseorang akan tersesat. Betapa pentingnya keutamaan ilmu menurut Islam sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang pertama yaitu membaca. Iqra, 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 bukan untuk beribadah kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Quran Surat Al-Alaq ayat 1. Wahyu yang pertama tidak secara gamblang memberikan perintah belajarlah, bacalah, namun perintah itu tersirat untuk belajar, karena membaca adalah cara paling sederhana dalam belajar. Segala bentuk ilmu diawali dengan membaca, baik untuk ayat-ayat yang tertulis maupun yang tidak tertulis di alam ini. Wahyu pertama yang turun tidak sama sekali memberikan petunjuk tentang ibadah sholat, puasa, zakat, dan haji, akan tetapi senantiasa untuk membaca. Beberapa ulama berpendapat dari ayat ini memberikan gambaran bahwa lebih utama orang yang berilmu dibandingkan orang yang beribadah. Hal ini diambil dari hadis Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fadla ilma alal abidi qafadli al-qamari ala sa'iril kawakib. Innal ulama'il warasulatul ab'iya'i innal anbiya'i lam yuwaratu diyaru wala dirhama innama waratul ilma faman ahada bi khatabin wafirin. Artinya, keutamaan orang berilmu dibandingkan orang dengan ahli ibadah seperti keutamaan bulan purnama atas seluruh bintang-bintang. Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi, dan sesungguhnya para nabi tidaklah mewariskan dinar atau dirham, tetapi mereka mewariskan ilmu. Barang siapa mampu mengambilnya, berarti dia mengambil keberuntungan yang banyak. Hadis riwayat Abu Dawud. Mengapa manusia berilmu lebih utama daripada manusia yang ahli ibadah? Ayo, siapa yang tahu? Seorang yang berilmu akan kembali ke jalan yang benar, sehingga ketika ia melakukan sesuatu yang didasari akan kebenaran, yaitu mengarahkan seseorang pada sesuatu yang bersifat hakiki dan tidak akan bersifat hakiki selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ilmunya akan menuntutnya untuk beribadah. Sedangkan orang yang beribadah tanpa didasari ilmu tidak akan membuat kualitas ibadah mereka hanya berdasarkan keyakinan, kalau keyakinan itu benar ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang berilmu masih lebih unggul dalam satu hal, yakni yakin dan berilmu. Karena yang berilmu pasti memiliki keyakinan, meskipun yang berhak menilai hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11, Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahul alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, Allah akan meninggikan orang-orang yang berilmu di antara kamu dan orang-orang yang diberi pengetahuan beberapa derajat. Karena pentingnya posisi ilmu dalam kehidupan manusia, Allah sampai memberikan perintah bagi seluruh umat manusia
tanpa pandang bulu sebagaimana hadis Rasulullah. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Mencari ilmu itu adalah kewajiban bagi kaum muslimin laki-laki atau kaum muslimah perempuan. Hadis riwayat Ibnu Abi Hilbah. Dari hadis ini memberikan gambaran mengenai pentingnya menuntut ilmu bagi semua, tidak hanya kaum laki-laki ataupun kaum perempuan saja. Tidak mendiskriminasikan wanita dalam menuntut ilmu, seperti banyak tudingan yang dilontarkan golongan tertentu. Biasanya itu menuntut ilmu yang baik itu negara tarim. Karena di situ banyaklah ulama-ulama atau wali-wali Allah. Menuntut ilmu hukumnya adalah fardu. Segala sesuatu yang dilakukan harus dengan ilmu. Beribadah tanpa ilmu adalah sesat. Bahkan seorang muslim yang bernama Estin pun mengaku hal ini, sedangkan ilmu tanpa agama adalah buta. Bahkan keduanya sangat baik jika dikembangkan bersama-sama. Ibadah yang dikehendaki hendaknya disertai dengan ilmu, hukum dan benar dan sesuai dengan syariat agama Islam. Ilmu yang dituntut tidak semata-mata hanyalah untuk beribadah, tapi juga untuk urusan dunia. Karena sebuah riwayat menjelaskan bahwa manusia dianjurkan untuk mengejar akhirat seolah-olah kamu akan hidup selamanya. Dan kejarlah akhiratmu seolah-olah kamu akan kembali kepadanya besok. Sungguh barang tentu untuk dapat bertahan dalam kehidupan harus disertai dengan ilmu. Karena tanpa ilmu seseorang tidak memiliki apa-apa nilainya. Menuntut ilmu seperti kedokteran, kesehatan, jual beli, hukum, ilmu alam dan ilmu sosial juga merupakan kewajiban. Sebagaimana ulama menggolongkan hukumnya pada fardu kifayah. Tetapi kamu harus mencari ilmu agama terlebih dahulu. Sekian dari video tadi. Bila ada salah kata atau penuturan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Manusia tidak luput dari kesalahan dan dosa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.